Halo semuanya, selamat datang di JJE Channel. Di video pertama ini, saya akan membahas film yang berjudul Kangaroo Jack. Film ini dirilis pada tahun 2003, dibintangi oleh Jerry O'Connell dan Anthony Anderson. Film ini mengisahkan dua orang sahabat yang pergi ke Australia untuk mengantarkan sebuah paket. Oke, tanpa berlama-lama, kita ke videonya. Di awal film di daerah Brooklyn, New York, seorang anak kecil yang bernama Charlie Carbone dan ibunya Charlie yang tidak disebutkan namanya ini bertemu seseorang yang bernama Salvatore Maggio. Dan si Sal ini adalah seorang mafia yang dihormati dan ditakuti oleh masyarakat. Sal memiliki seorang anak yang bernama Frankie Lombardo. Charlie bertemu seseorang yang bernama Louis Booker yang sedang mencari uang receh dan ditabung untuk membeli mobil. Kemudian Frankie menyuruh Charlie untuk menangkap football. Akan tetapi Frankie dengan sengaja melemparkan football tersebut mengarah ke laut yang kedalamannya mencapai 15 meter. Dan Charlie yang tidak bisa berenang pun tenggelam. Louis yang melihat Charlie tenggelam akhirnya berlari dan menyelamatkan Charlie layaknya seperti Superman. That one moment changed my life. Charlie pun akhirnya terselamatkan berkat Louis dan mereka pun menjadi teman dekat. 20 tahun kemudian, Charlie yang sudah dewasa bekerja di salon penata rambut. Didatangi oleh Louis dan meminta bantuan Charlie untuk mengantarkan TV karena rekan Louis sedang sakit. Namun dia menolak dengan alasan dia sedang sibuk bekerja. Kemudian Louis menyindir kejadian 20 tahun yang lalu ketika Charlie tenggelam. Charlie yang awalnya menolak akhirnya bersedia membantu Louis. Di tengah perjalanan mereka dihampiri oleh polisi dan mereka mulai mengetahui bahwa truk muatan TV itu ternyata truk curian. Bukannya berhenti, Louis malah tancap gas dan terjadi kejar-kejaran antara mereka dan polisi. Akibat dari pengejaran tersebut membuat hampir semua TV di dalam truk tersebut terlempar keluar. Mereka pun berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi dan sampai di suatu gudang. Charlie kaget melihat seseorang yang dikenalnya dan dia mulai mengetahui bahwa gudang penyimpanan tersebut milik Sal, ayah tirinya Charlie. Tidak lama kemudian datang polisi dan mengepung semua area gudang tersebut. Charlie dan Louis yang sudah terpojok menemukan sebuah lorong dan dengan terpaksa mereka masuk ke lorong tersebut untuk bisa lolos dari kejaran polisi. Anything else you'd like me to help you with today? Hey, not over here. Where'd they go? No, that's pretty much it. Setelah sampai di kediaman Maggio, Salvatore yang nampak kesal karena gudangnya digerebek polisi karena ulah Charlie dan Louis. Sal memberi mereka kesempatan kedua untuk menebus kesalahan mereka dan datang Frankie menyuruh mereka untuk mengantarkan amplop ke Sydney, Australia dan pergi menuju Coober untuk diberikan kepada seseorang yang bernama Smith dan berharap mereka mengantarkan paketnya dengan tepat waktu. Ketika Louis akan membuka isi amplop tersebut, Frankie melarang Louis membukanya dalam keadaan apapun. Ketika Louis dan Charlie di luar rumah Salvatore, ada seseorang yang seperti sedang mengintai mereka. Ketika di dalam pesawat, Charlie merasa lapar dan Louis memberikan sebuah permen. Namun permen yang diberikan Louis ternyata permen ekstra pedas. Kemudian Charlie pergi ke toilet. Louis yang masih penasaran membuka dan melihat isi amplop tersebut. Ternyata isi dalam paket tersebut adalah uang. Oh my God. Louis lalu menghampiri Charlie yang sedang di dalam toilet dan memberitahu kalau isi dari amplop tersebut adalah uang yang berkisar $50.000.
I've seen so much green in one little brown package. Singkat cerita, mereka telah sampai di Australia. Ketika mereka sedang asik bernyanyi, tiba-tiba mereka menabrak sesuatu dan ternyata mereka menabrak kanguru dan Charlie mengira dia telah membunuh kanguru tersebut. It's the national symbol of Australia. Ketika Charlie mengangkat si kanguru, Louis tiba-tiba mengambil kamera dan mengambil beberapa foto kanguru tersebut dan menamainya Jackie Leg Jackie Legs! Jeez, that is Jackie Legs. dan memakaikan jaket keberuntungannya. Say cheese! Ketika Louis akan mengambil foto, tiba-tiba kanguru tersebut tersadar. Charlie menghampiri kanguru yang sudah tersadar, namun tiba-tiba ditendang oleh kanguru tersebut dan pergi begitu saja. Mereka hanya tertawa dengan kejadian tersebut. Ketika Charlie mengatakan jaket Louis, si Louis baru tersadar kalau dia meletakkan jaket yang berisi uang $50.000 di jaket yang dipakai kanguru itu yang sudah pergi. Mereka langsung pergi dan mencari kanguru tersebut. Tidak lama kemudian, mereka melihat kanguru itu dan berusaha mengambil paket dalam jaket tersebut. Namun usaha mereka gagal dan mereka terperosok ke jurang. Dan lebih sialnya lagi, mobil yang mereka kendarai tertimpa oleh batu besar. I don't suppose you took the insurance. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Charlie dan Louis pun tiba di suatu tempat yang bernama Alice Spring. Kemudian Louis mencari telepon untuk menghubungi Smith. Sementara Charlie bertemu dengan kakek tua yang bernama Blue. Louis pun menelepon Smith dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun Smith yang tampak kesal menanyakan paket tersebut dan Smith mengira Louis telah mencuri paketnya. Smith pun berhasil melacak keberadaan Louis dan Charlie dengan menggunakan telepon selulernya. Louis pun memiliki rencana dan pergi ke yayasan satwa liar untuk menangkap kanguru. Namun sayangnya tempat itu tutup. Kemudian Louis bertemu seorang wanita yang bernama Jessie yang secara kebetulan bekerja di yayasan tersebut. Louis yang mengetahui Jessie bekerja di yayasan tersebut meminta bantuan Jessie. Namun Jessie menyarankan untuk memakai pesawat terbang dan menggunakan senapan bius. You need a list. Louis kemudian kembali ke tempat bar dan menghampiri Charlie yang sedang sibuk taruhan. Louis memiliki cara untuk menangkap kanguru dengan menggunakan senapan bius yang memiliki 3 tahap, yaitu kebutaan sementara, lumpuh sebagian, dan mati semua sistem otot gerak. Totally humane. Sounds humane. Louis pun memberitahu Charlie kalau dia baru bertemu dengan gadis Amerika yang bernama Jessie. Dan dia diberitahu Jessie kalau untuk menemukan kanguru dengan mudah adalah menggunakan pesawat. Kemudian Louis dan Charlie menelpon pilot tersebut. Namun tiba-tiba datang Blue yang sudah mabuk berat. Ketika mereka menelpon pilot tersebut, ternyata si pilot itu adalah Blue yang sudah pingsan. Do you have a backup plan? Di tempat lain, Frankie memberitahu Salvatore bahwa paket yang diantar mereka belum sampai ke Smith dan dia mengira Louis dan Charlie mengambil paket yang berisi uang tersebut. Kemudian Sal menyuruh Frankie untuk pergi ke Australia. Kembali ke Charlie dan Louis yang sedang mencari kanguru menggunakan pesawat, akhirnya mereka menemukan kanguru yang menggunakan jaket. Ketika Louis menembak kanguru itu, tiba-tiba si kanguru berbelok dan belum mengikuti kanguru tersebut. Louis yang mengira mengenai kanguru ternyata meleset dan mengenai Blue. Blue yang sudah mulai merasakan efek obat bius yang memiliki 3 tahap tersebut mulai kehilangan kesadaran dan pesawat yang mereka pakai terjatuh. Di sisi lain, Smith dan anak buahnya tiba di Alice Spring dan mencari Louis dan Charlie. Blue berusaha meminta bantuan, sedangkan Louis memberitahu Charlie bahwa mereka sedang dicari oleh Smith karena Smith mengira mereka telah mengambil paketnya. Dan Charlie juga mengira jika mereka mengambil uang Smith,
Berarti Sal juga berpikir demikian. Mereka pun memiliki rencana dan pergi ke Devil Marbles, sementara Blue meminta bantuan. Di tempat lain, Frankie dan anak buahnya telah sampai di Australia, dan ada seorang pemandu yang sedang menunggu mereka yang bernama Mr. Jimmy. Kembali ke Louis dan Charlie, di perjalanan mereka bertemu dengan dingoes atau anjing Australia yang siap memangsa mereka. Secara tiba-tiba angin berhembus kencang yang membuat dingoes pergi, dan ternyata datanglah badai pasir. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, Charlie melihat sebuah mobil dan dia terlihat bahagia. Namun semua itu hanyalah hayalan Charlie. Charlie yang mulai kehilangan akal menyinggung bahwa setiap keputusan Louis adalah sebuah bencana. Louis yang tidak terima perkataan Charlie membalas ejekannya dan terjadi perkelahian kecil di antara mereka. Charlie pun merasakan hayalannya kembali dan dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ya, si wanita itu adalah Jessie yang pernah ditemui oleh Louis. Louis berusaha memperingati Charlie namun dibantah olehnya dan menikmati hayalan tersebut dengan cara memegang dua gunung. Namun ternyata itu adalah nyata dan Charlie diberi pukulan oleh Jessie. Charlie pun tersadar dan diberi obat oleh Jessie. Namun obat yang diberikannya itu tidak akan menurunkan rasa sakit. It won't bring down the swelling. Charlie pun menghampiri Jessie dan meminta maaf tentang kejadian di gurun tadi. Namun sudah dijelaskan Louis apa yang dimaksud. Kemudian Charlie meminta bantuan kepada Jessie. Namun lagi-lagi Louis sudah menjelaskannya dan Jessie tidak bisa membantu mereka dan beralasan akan kembali ke Alice Spring. Charlie yang mengetahui Jessie sedang membutuhkan uang untuk menyelamatkan Bilbis akan memberikan uang $2,000 jika Jessie bersedia membantu mereka untuk menangkap kanguru. Jessie yang tadinya menolak akhirnya menerima tawaran tersebut. Great. Hustle makes it happen. Di tempat lain, Smith bertemu dengan Blue dan menanyakan keberadaan Louis dan Charlie. Blue yang tadinya pertama ngegas jadi ciut setelah Smith menodongkan pisau dan memberitahu kemana Louis dan Charlie pergi. Keesokan harinya, mereka pergi dengan menaiki unta untuk mencari kanguru. Jessie memprediksi jika sungai kering karena tidak hujan berminggu-minggu, kawanan kanguru akan menuju sungai Finke atau menuju sungai Todd tanpa Ngen. Berhubung sungai Finke terlalu jauh, mereka memutuskan menuju ke sungai Todd. Ready then. To the top. To the Todd. To the top. Frankie yang sedang di perjalanan bertemu dengan Blue dan menanyakan arah ke Alice Spring. Karena menuju arah yang sama, Blue meminta tumpangan dan Frankie membolehkan Blue untuk menumpang. Blue bercerita kepada Frankie tentang dua orang Amerika yang sedang mengejar kanguru yang memakai jaket merah. Lalu anak buah Frankie mengatakan kalau si Louis yang selalu memakai jaket merah tersebut. Tidak lama kemudian, Blue langsung dikeluarkan dari mobil. Charlie, Louis, dan Jessie sudah sampai di sungai Todd dan memikirkan rencana untuk menangkap kanguru. Jessie memiliki ide dengan cara lempar bolo. Setelah mereka mencari kanguru, Charlie dan kawan-kawan menemukan kanguru dengan jaket merah. Kemudian mereka mendekati kanguru tersebut dengan cara menyamar agar menghilangkan aroma tubuh dan tidak tercium oleh kanguru. Ketika mereka berhenti, Louis secara tidak sengaja menginjak sarang semut. Ketika mereka mulai menyebar dan siap melempar bolo, Louis yang sudah tidak kuat akhirnya berteriak dan membuat kanguru itu pergi. Jessie yang tidak punya ide lain terpaksa harus menunggu sampai besok dan mendirikan kemah. Frankie menanyakan kepada Jimmy letak kawanan kanguru biasa berkumpul. Dan kemudian Jimmy memberitahu letak terbaik adalah di Owens Spring. Dan Jimmy pun dikeluarkan di dalam mobil oleh Frankie. Jessie yang sedang mandi didatangi oleh Charlie yang juga sama ingin mandi. Walaupun Jessie menyuruh Charlie pergi, namun dia tetap kekeh berenang.
Mereka pun saling lihat anunya dan dengan sengaja Charlie mendekati Jesse dan terjadilah. Merasa ciuman yang pertama belum yang terbaik, mereka pun akhirnya melakukannya lagi. As a matter of fact, Setelah Charlie mengakui perasaannya, mereka melakukannya lagi yang ketiga kalinya. Namun tiba-tiba Louis datang dan mengakhiri momen tersebut. And now it's over. Ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Smith beserta anak buahnya. Dan Smith menanyakan uang yang dibawa Charlie dan Louis tersebut. Louis menjelaskan apa yang terjadi, namun Smith tidak percaya apa yang dikatakan Louis dan menggeledah barang-barang mereka. Kemudian Smith menemukan foto Louis dan Charlie yang sedang berfoto bersama kanguru, dan Smith pun baru percaya. Jesse pun memberitahu tempat makan para kanguru, dan tempat itu adalah di Owen Spring. Dan Smith membawa Jesse, sedangkan Louis dan Charlie akan dibawa ke Canyon Kings oleh anak buah Smith. Louis dan Charlie pun dibawa oleh anak buah Smith. Charlie yang melihat senjata kemudian memiliki ide dan menyuruh Louis untuk mengambil gunting di dalam celananya. Setelah mereka bebas, Louis mengalihkan perhatian anak buah Smith, sementara Charlie mengambil senjata dan membalikkan keadaan. Smith yang merasa dipermainkan oleh Jesse mendodongkan pisau ke arahnya. Namun tidak lama kemudian muncul anak buah Smith beserta Charlie di belakangnya sambil mendodongkan senjata. Smith berusaha mempengaruhi Charlie, namun Charlie tidak terpengaruh oleh omongan Smith. I'm a hairdresser. if you think you're off the hook just because you came back for me, Tidak lama kemudian muncul Frankie dan anak buahnya untuk membantu Charlie dan menodongkan pistol ke arah Smith. Charlie menjelaskan kenapa dia telat mengantarkan uang tersebut. Namun tiba-tiba Frankie menodongkan pistolnya ke arah Charlie dan dia mengetahui semua apa yang terjadi. Smith yang tidak terima bahwa uang itu adalah miliknya karena Sal dan Smith memiliki perjanjian dengannya. Namun tidak lama kemudian datang si kanguru. Frankie yang lengah langsung diserang oleh Smith, sementara Charlie, Louis, dan Jesse menggunakan kesempatan tersebut untuk mengejar kanguru dan terjadi kejar-kejaran. We drive the ruin to the canyon. We can corner him there. Louis yang berada di dekat kanguru berusaha mengambil uang tersebut, namun dia tidak sadar kalau di depannya ada tebing dan Charlie berusaha memperingati Louis. Ketika Louis mendapatkan uangnya, Louis terjatuh ke tebing tersebut. Charlie dan Jesse pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Louis dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Louis dari tebing tersebut. Grab the damn belt. All right, go, 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 up. Don't you let me go. I'm gonna name my first son after you. Setelah Louis selamat, Frankie tiba-tiba datang dan menodongkan senjata ke arah Charlie dan Louis. Frankie menjelaskan bahwa semua ini bukan masalah uang tersebut, melainkan Charlie dan Louis yang belum mati. Frankie memberitahu mereka alasan Salvatore adalah karena Sal ingin mereka mengantar uang $50.000 untuk diantar kepada Smith hanya untuk pembunuhan mereka sendiri. Say goodnight. Tidak lama kemudian, datang polisi Australia yang dipimpin oleh Mr. Jimmy. Ya, ternyata si Mr. Jimmy ini adalah polisi yang menyamar menjadi seorang pemandu si Frankie. Frankie berusaha kabur, namun Charlie berhasil menangkapnya dengan teknik bolonya. I am Bolo Man. Mr. Jimmy menjelaskan bahwa si Smith ini adalah salah satu pembunuh bayaran paling terkenal dan dia mendapatkan kabar dari FBI bahwa Smith memiliki perjanjian dengan Salvatore. Dan ketika dia tahu Frankie mencari seorang pemandu, Mr. Jimmy menunggu dan menyamar menjadi seorang pemandu. Charlie menghampiri Louis yang berdiri di pinggir jurang dan Louis berpikir bahwa kejadian yang dialaminya tadi adalah suatu balas budi dari Charlie dan menganggapnya impas dengan kejadian 20 tahun yang lalu ketika Charlie tenggelam. Louis mengatakan Charlie boleh menyingkirkannya karena tidak merasa diperlukan lagi. Namun Charlie meyakinkannya bahwa Charlie selalu membutuhkannya. You saved my life every day, Louis.
Kemudian Jesse memberitahu bahwa ada si kanguru yang sedang terdiam. Lalu Charlie menghampiri kanguru tersebut dengan perlahan dan melepaskan jaket milik Louis. There you go. There you are. Good boy. Hey. Here you go. Setelah dilepas, kanguru itu pun pergi dan Charlie memberikan kembali jaket keberuntungannya. Tidak lama kemudian, kanguru tersebut kembali dengan membawa keluarganya si kanguru. Charlie menghampiri anak si kanguru tersebut, namun Charlie diberi hadiah berupa tendangan. Oh my God, are you alright? So that's my story. 1 tahun kemudian beredar kabar di koran bahwa Sal sedang diadili karena kasusnya yang kerjasama dengan Smith. Dan Charlie akhirnya menikah dengan Jesse. Charlie bersama Louis menggunakan uang $50.000 tersebut untuk dijadikan modal usaha. So that's me, Charlie Carbone. Dan film pun atosan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Like dan share jika kalian suka. Dan mohon maaf jika ada salah kata.